Selamat berjumpa lagi dengan saya, Samrudin SPD, dalam kajian pembelajaran geografi kelas 11 IPS. Adapun materi pembelajaran kita pada pertemuan kali ini adalah posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Kemudian, tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini ada 3 indikator. Indikator yang pertama adalah siswa harus mampu memahami dan menjelaskan apa itu poros maritim dunia. Kemudian yang kedua, siswa harus mampu memahami, menjelaskan luas wilayah, letak wilayah, serta batasan-batasan wilayah Indonesia. Kemudian yang ketiga, siswa harus mampu memahami dan menjelaskan karakteristik wilayah Indonesia. Sebelum kita berbicara lebih jauh tentang posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia, maka selanjutnya kalian perhatikan tayangan video gambar peta wilayah Indonesia di papan. Apa yang ada dalam benak Anda? Apa yang ada dalam pikiran Anda? Serta apa yang bisa kalian simpulkan setelah melihat gambar peta wilayah Indonesia? Berdasarkan objek penampakan peta wilayah Indonesia menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat luas, di mana luasnya yaitu kurang lebih 1.992.575 km persegi dengan jumlah pulau yang sangat banyak dari Sabang sampai Merauke. Begitu pula dengan wilayah lautnya. Wilayah laut Indonesia yaitu kurang lebih 3.257.483 km persegi. Dari data tersebut menunjukkan bahwa Indonesia wilayah lautnya lebih luas dibanding di daratannya. Kemudian memiliki sumber daya alam yang sangat potensial untuk dikembangkan. Atas dasar inilah Indonesia dijadikan sebagai poros maritim dunia. Kemudian Indonesia sebagai poros maritim dunia ini telah dikenal sejak zaman Kerajaan Majapahit dan juga telah ditetapkan dalam kesepakatan internasional melalui sebuah deklarasi Juanda tahun 1957. Setelah kalian mengetahui dan memahami penjelasan Pak Guru tadi tentang keberadaan Indonesia dijadikan sebagai poros maritim, muncul satu pertanyaan. Apa itu sebenarnya poros maritim? Poros maritim adalah gagasan strategis dalam pengembangan potensi suatu wilayah melalui peningkatan konektivitas hubungan antar pulau di Indonesia atau antar negara dengan suatu kemudahan yang diberikan jaminan kepada wilayah-wilayah yang lain untuk mendapatkan sistem perdagangan internasional yang sangat mudah, kemudian sistem pelayaran yang sangat mudah, serta pengolahan potensi sumber daya alam Indonesia menjadi mudah dalam pengembangan selanjutnya. Saya kira jelas ya? Letak astronomis adalah letak posisi wilayah Indonesia yang ditinjau dari keberadaan garis lintang dan garis bujur yang ada pada peta wilayah. Apa itu garis lintang? Apa itu garis bujur? Garis lintang adalah garis yang membentang pada peta wilayah Indonesia dari arah barat ke timur secara paralel sejajar dengan kutub bumi. Ya. Sedangkan garis bujur adalah garis yang membentang dari arah utara ke selatan sehingga membentuk koordinat secara vertikal sejajar dengan kutub bumi. Kemudian, berapakah nilai sudut lintang itu sendiri dan sudut bujur? Sudut lintangnya itu 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan. Sedangkan letak bujurnya yaitu 95 derajat bujur timur dan 141 derajat bujur timur. Ya, sampai di situ bisa diikuti. Namun, dengan keberadaan garis lintang dan garis bujur itu sendiri menghasilkan beberapa dampak pada wilayah permukaan bumi di Indonesia. Dengan garis lintang misalkan, sehingga menjadikan Indonesia itu ada kondisi iklim yang bervariasi, di mana Indonesia itu beriklim tropis. Kemudian
dengan jumlah kawasan hutan yang sangat luas, maka penguapan tinggi, otomatis kelembaban udara juga tinggi. Kemudian dengan keberadaan garis bujur, maka di Indonesia terbagi menjadi 3 daerah waktu, yaitu yang pertama waktu Indonesia bagian barat pada Indonesia bagian barat, ya, dengan selisih waktu 7 jam lebih awal dari GMT. Kemudian Indonesia bagian tengah atau WITA, ya, dengan selisih waktu 8 jam lebih awal dari waktu GMT. Kemudian yang ketiga yaitu waktu Indonesia bagian timur pada wilayah timur Indonesia, yaitu 9 jam lebih awal dari waktu GMT. Bagaimana? Semoga bisa dimengerti ya. Selanjutnya, letak geografis. Apa itu letak geografis? Letak geografis itu adalah letak wilayah Indonesia ditinjau dari posisi kenyataan sebenarnya di atas permukaan bumi. Ya, seperti di papan ya. Di mana Indonesia itu diapit oleh 2 benua dan 2 samudra, yaitu benua Asia dan benua Australia. Kemudian Samudra Pasifik dan Samudra India. Dengan posisi ini Indonesia terletak di tengah-tengah, sehingga dia menjadi strategis untuk wilayah perdagangan dunia, pelayaran dunia, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya, letak geologis. Apa itu letak geologis? Letak posisi Indonesia ditinjau dari struktur penyusun batuannya. Ya. Dari segi penyusun batuannya, Indonesia itu berada di atas 3 lempengan pertemuan zona litosfer, yaitu pada wilayah utara yaitu lempeng Eurasia, kemudian pada wilayah barat itu lempeng Indo-Australia, dan pada wilayah timur yaitu lempeng Pasifik. Dengan keberadaan lempengan ini, maka wilayah Indonesia merupakan wilayah yang rentan terjadi patahan pada dasar samudra atau dasar benua manakala terjadi yang namanya gempa. Ya. Kemudian di Indonesia juga itu dilewati 2 jalur pegunungan, yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Dengan adanya 2 sirkum ini, di Indonesia banyak gunung yang aktif dan bisa meletus, sehingga debu vulkaniknya ini jika turun ke atas permukaan bumi menjadikan tanah itu menjadi subur. Kemudian dengan adanya pegunungan ini, maka Indonesia itu rawan terjadi yang namanya gempa, ya, atau tsunami. Ya, sampai di situ bisa diikuti ya. Selanjutnya kita melangkah kepada letak maritim. Apa itu letak maritim? Letak maritim adalah letak wilayah Indonesia yang ditinjau dari segi kelautannya. Kalau kita lihat di peta, seandainya ya, di peta wilayah Indonesia ini kondisi maritimnya sangat baik, di mana dia diapit oleh 3 lautan yang luas, yaitu pada wilayah utara dia diapit oleh lautan Cina Selatan, kemudian pada wilayah timur diapit oleh lautan Pasifik, dan pada wilayah barat dia diapit oleh lautan Samudra Hindia. Ya. Untuk materi pembelajaran kita pada kali ini, Pak Guru hanya bisa sampaikan ya 2 indikator saja itu dulu. Mengenai batasan wilayah dan karakteristik wilayah itu akan dikaji pada pertemuan selanjutnya. Kemudian sejauh mana tingkat pemahaman Anda dari materi penjelasan tadi, nanti Pak Guru akan berikan soal uji kompetensi yang bisa dilihat di Kuiper. Demikian materi kajian pembelajaran geografi kita pada pertemuan kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat kalian semua. Lebih dan kurangnya mohon maafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.